yaitu Kak Eli. Halo Kak Eli. Hai. Halo, gimana Kak kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita mulai, aku mau bacain CV dulu nih dari Kak Eli. Langsung aja ya. Eli Ofelia Del Violin adalah mahasiswi di Chung-Yuan Christian University dengan major Business Management. Kak Eli memiliki banyak prestasi, salah satunya fourth prize in You Can Change the Future Startup Competition di tahun 2021, second prize in Final Competition of International Innovation and Entrepreneur Leadership Experience Program di tahun 2020, memiliki pengalaman organisasi yaitu Presiden Chung-Yuan Indonesia Student Association, Presiden Chung-Yuan Toastmaster International Club, dan General Affairs Kamit Chung-Yuan International Student Association. Oke, kalau gitu langsung aja nih kepada Kak Eli dipersilahkan. Oke, aku share screen ya. Oke, udah kelihatan ya Kak Nanda? Sudah, Kak. Oke, halo semuanya, selamat malam. Oke, perkenalkan, seperti tadi udah dibacain CV-nya, nama aku Eli Opelia. Kita santai aja malam ini, karena ini juga di Taiwan juga sekarang udah 9:30 ya. Jadi ini biar nggak pada ngantuk, kita santai-santai aja. Dan mungkin nanti kita ada Q&A, tapi kalau nanti kalian ada pertanyaan, mungkin bisa langsung di kolom chat aja ya Kak Nanda. Jadi kayak kalau di tengah-tengah ada pertanyaan, aku langsung jawab aja gitu. Oke, nah hari ini aku bakal bahas tentang Taiwan Scholarship. Nah, mungkin banyak orang di Indo yang mandang Taiwan itu masih bagian dari China. Jadi Taiwan itu jarang dicari untuk tujuan belajar ke luar negeri. Kalau orang mau ke luar negeri kan kayak ke Eropa, ke Amerika, ke Singapura, bla bla bla. Tapi jarang banget ke Taiwan. Karena nggak tahu Taiwan itu apa dan gimana. Tapi hari ini aku bakal kasih tahu ke kalian kalau belajar di Taiwan itu worth it dan scholarship-nya juga gila-gilaan ya. Nah, ini ada beberapa type of scholarship for bachelor degree. Ini untuk S1 dan untuk S2 juga mostly will be the same ya. Jadi kita pertama ada government scholarship itu dari pemerintah Taiwan. Terus ada campus scholarship. Semua kampus di Taiwan pasti ada kampus scholarship-nya, cuman jumlahnya beda-beda. Ada yang dia cuman kurang uang sekolah, ada juga yang misalnya dari alumninya, tapi itu biasanya bakal ada di tahun kedua gitu. Nah, hari ini kita bakal bahas yang government scholarship. Nah, ini aku ada tulis 3 contoh, MOE atau Kementerian Pendidikannya, Ministry of Education, and then Foreign Affairs. Nah, ini biasanya cuma untuk negara-negara yang kerjasama sama negara Taiwan. Terus ICDF, ini biasanya untuk negara-negara yang kurang mampu. Nah, hari ini kita bakal fokus ke MOE. Tapi ini MOE ini nggak hanya ke bachelor degree, tapi ada ke master dan PhD juga. Nah, jadi gimana sih Ministry of Education Scholarship ini? Nah, yang pertama yang kalian bakal dapat adalah tuition fee. Tuition fee-nya itu kalian bakal dikurangin 40.000 atau sekitar 20 juta. Nah, uang sekolah di Taiwan itu beda-beda, dan kalau misalnya universitas negeri pasti lebih murah daripada universitas swasta. Dan umumnya uang kuliahnya dibedakan per fakultas. Jadi misalnya fakultas bisnis sama fakultas teknik mesin itu bakal beda. Nah, kalau kalian dapat beasiswa Ministry of Education itu bakal dikurangin 40.000. Kalau misalnya uang sekolah kalian di atas 40.000, itu ada 2 pilihan. Yang pertama, kampus bakal bayarin, maksudnya kalian jadi nggak bayar apa-apa lagi. Yang kedua, kampus bakal tetap minta kalian bayar. Jadi kalian motong-motong lah dari uang bulanan gitu. Nah, di listnya di website MOE Scholarship ini, itu udah ada list kampus-kampus mana yang nutupin sisa uang sekolah di atas 40.000 ini. Jadi kalau kalian pengen tahu nanti bisa cek websitenya
cek kampusnya, ini kira-kira kampus yang aku pengen kalau dapat beasiswa aku perlu bayar lagi nggak ya, bisa dicek. Nah, selain tuition fee, yang kedua kalian bakal dapat monthly stipend. Monthly stipend ini uang bulanan yang bakal ditransfer langsung ke rekening kalian. Jadi sistemnya itu dari pemerintah Taiwan ke kampus kalian ke kalian. Nah, jadi kampus itu berbeda-beda tanggal uang masuknya. Ada kampus yang di tengah bulan, ada yang di akhir bulan. Nah, itu sekitar 7,5 juta rupiah. Nah, itu bakal dikasih setiap bulan, bahkan waktu libur summer atau libur winter, itu uang bakal tetap jalan. Jadi menarik banget nih ya, 7,5 juta di Indo, kalian lagi liburan, pulang tuh udah bisa shopping kemana-mana gitu. Nah, terus kalau untuk yang tuition fee tadi, untuk aku sendiri di Chongyan Christian University termasuk yang ditutupin biayanya. Jadi untuk aku fakultas bisnis di sini sekitar 58.000. Kampusku itu kampus swasta. Jadi fakultas bisnisnya 58.000, dipotong 40.000, 18.000-nya ditutupin kampus. Jadi aku nggak usah bayar apa-apa. Nah, gimana sih caranya untuk daftar? Nah, ini application date-nya ini hampir setiap tahun akan seperti ini, 1 Februari sampai 31 Maret. Dan kalau menurut aku, yang juga kemarin lihat-lihat ya informasi beasiswa negara lain, beasiswa Taiwan itu termasuk yang aplikasinya mudah banget gitu ya, kayak nggak ribet, nggak banyak ketentuan gitu. Nah, jadi yang pertama kalian cuman perlu kasih berkas dokumen, nanti ada list dokumennya, setelah kita bahas. Dokumennya itu nanti kalian kirim ke kantor perwakilannya Taiwan di Indo, kita manggilnya TETO, itu ada di Jakarta. Jadi kalian dimanapun kalian berada, kalian kirim ke kantornya ke Jakarta. Setelah itu nanti bakal di-review. Kalau ada pertanyaan, nanti bakal ada interview, tapi nggak semuanya bakal di-interview. Nah, nanti pendaftaran beasiswa ini berbeda dengan pendaftaran kampus. Jadi kalian harus mendaftar kampus dan juga harus mendaftar beasiswa, karena nanti perlu ada kopi dari bukti kalian udah daftar di kampus ini dulu, baru daftar ke beasiswanya ini. Nah, baru nanti bakal dihubungin sama orang tetonya nih, kalian masuk atau enggak. Nah, kan terakhir pendaftaran 31 Maret, perkiraan pengumuman itu bulan Juni. Nah, setelah bulan Juni, kalian udah bisa nih siap-siap siapin visa, terus ke kampusnya butuh apa aja, dokumen yang perlu dibawa. Nah, nanti sekitar biasanya perkuliahan itu bakal start sekitar bulan September awal. Nah, jadi siapa aja nih yang nggak bisa daftar beasiswa ini? Nah, jadi di Taiwan, dan itu mostly will be the same sama di China, kita ada yang namanya overseas Chinese student. Jadi untuk mahasiswa yang yang masih ada keturunan Chinese-nya, mereka bisa memilih untuk menjadi overseas Chinese student. Jadi di Taiwan dan China itu usually will have two types of student. Yang pertama international student, yang kedua overseas Chinese. Nah, yang bisa mendaftar beasiswa MOE ini hanya international student, overseas Chinese student nggak boleh. Nah, jadi kalian harus pastiin kalau misalnya kalian berketurunan Chinese, kalian mau pilih yang mana. Karena overseas Chinese sendiri mereka punya komunitasnya dan punya beasiswanya sendiri, gitu, nggak dari pemerintah. Nah, yang kedua, kalau kalian udah terdaftar, jadi kalian tuh cuman boleh daftar waktu kalian mau ke Taiwan, nggak boleh di tingkat 2, aku mau daftar beasiswa pemerintah tuh nggak boleh. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian udah pernah beasiswa, udah belajar S1 di Taiwan, tapi bukan dapat beasiswa pemerintah, terus mau belajar S1 lagi nih, di sini mau pakai pemerintah Taiwan, itu nggak boleh, karena itu udah di tingkat yang sama. Kemudian pertukaran pelajar atau double degree, atau program kerja, itu nggak boleh, jadi harus murni yang belajar gitu. Nah, terus kemudian totalnya itu 5 tahun. Jadi misalnya aku S1 sekarang kan 4 tahun, kemudian aku mau daftar beasiswa MOE lagi nih untuk master degree aku. Boleh, tapi itu hanya bisa berlaku dalam 1 tahun. Jadi total cuma boleh 5 tahun. Nah, kalau kamu udah pernah membatalkan atau misalnya nggak eligible lagi untuk misalnya aku sekarang nilai aku turun nih, anjlok banget, nggak require sama ketentuan beasiswa.
Jadi aku dibatalin. Nah, waktu aku mau daftar master, aku mau daftar lagi beasiswa pemerintah Taiwan itu nggak boleh. Nah, selanjutnya itu kalau ada, tadi kan ada berapa jenis ya. Jadi kalau misalnya kamu udah daftar MOVA, kamu udah daftar MOE. Jadi kita cuma boleh pilih salah satu beasiswa dari pemerintah ataupun beasiswa resmi kampus gitu. Jadi cuma boleh megang satu. Nah, department list-nya, jadi di website-nya, nanti aku bakal share website-nya, itu udah ada list 37 department dari 54 universitas yang ada di Taiwan yang full English program. Jadi banyak banget mahasiswa Indo tuh yang takut, aduh, aku nih bahasa Mandarinku nggak ada apa-apanya gitu. Gimana nih mau ke Taiwan? Taiwan kan negara Chinese gitu ya. Tapi kita di sini udah ada provide 37 departemen yang tersebar gitu loh dari universitasnya. Nah, terus kalian harus pastiin juga, ini kan full English. Ada beberapa program yang dia half English. Half English ini maksudnya bisa jadi bukunya aja yang pakai bahasa Inggris, atau bukunya pakai bahasa Chinese tapi gurunya ngajar pakai Mandarin. Jadi ada beberapa kemungkinan. Jadi kalian harus search lagi kalau misalnya Mandarin, aku ada jurusan ini, tapi kalian lihat itu nggak full English. Cari tahu lagi, siapa tahu dia half English program gitu. Jadi jangan langsung nyerah gitu, hanya karena bahasa. Nah, ini aku ada kasih ini websitenya studiditaiwan.blogspot.com itu yang paling update sih menurut aku. Itu ada juga udah ada juga di situ untuk yang tahun 2021-nya. Kalian bisa cek. Nah, dokumen needed. Yang pertama formulir pendaftaran. Jadi di situ nanti udah ada formulir pendaftaran beasiswa. Kalian tinggal isi. Kalian harus print dulu baru isi. Nah, kemudian fotokopi kartu keluarga sama paspor. Lalu fotokopi ijazah dan transkrip nilai. Nah, ini bisa dipilih mau bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Nah, kita kan dari Indo dan jadi kalian harus translate lagi. Bisa kalian pakai penerjemah yang udah ternotaris boleh, atau kalian translate sendiri, tapi nanti itu ditandatangani sama kepala sekolah. Jadi itu resmi gitu dari sekolah. Sekolah mengetahui translatean itu dan nilai itu terkonfirmasi gitu. Nah, untuk adik-adik yang kalau misalnya masih SMA, kelas 3, pastikan itu Februari Maret belum dapat ijazah. Nah, boleh dikasih keterangan, surat keterangan dalam bahasa Inggris yang nanti ditandatangani oleh kepala sekolah yang menyatakan kalian bakal lulus tahun ini, ataupun mungkin nanti sekolah ragu ya kalau bilang kalian bakal lulus tahun ini, ataupun kalian akan mengikuti UN atau ya yang menandakan kalian tahun ini diprediksi bakal lulus lah dari SMA. Kalau misalnya kalian belum punya ijazah, tapi kalau udah punya di submit dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian 2 surat rekomendasi. Nah, kalau dari aku pribadi menyarankan salah satu suratnya itu dari kepala sekolah dan satu lagi dari guru yang dekat sama kalian. Nggak harus guru pelajaran, misalnya guru ekstrakurikuler ataupun apa, tapi yang benar-benar kenal kalian tuh gimana orangnya. Kemudian fotokopi atau scan bukti formulir pendaftaran universitas. Jadi kayak aku bilang tadi ini terpisah. Nah, buktinya itu boleh formulirnya di-scan aja kayak, atau ada beberapa kampus yang minta application fee. Application fee-nya difoto kayak pokoknya apa aja yang bisa buktiin kalian tuh udah daftar ke universitas yang ada di Taiwan. Kemudian ada fotokopi sertifikat bahasa. Untuk program yang tadi full English, kalian hanya submit yang bahasa Inggris, dan sejauh ini belum ada minimal score. Dan itu boleh apa aja, TOEFL, mau TOEFL, IELTS, bebas. Nah, tapi untuk program yang bahasa Mandarin, mereka hanya menerima TOEFL dan dalam tingkat B1 atau menengah gitu B1. Nah, TOEFL ini beda sama HSK karena takutnya di Indo kan lebih sering orang dengar simplified Chinese yang dari negara Cina, dan kita di Taiwan pakai traditional Chinese. Nah, itu traditional Chinese lebih ke TOEFL, sedangkan biasanya anak-anak tuh ngambilnya HSK, jadi pastiin dulu ini TOEFL B1. Nah, terus mulai dari sejak pandemi, itu kita nggak hanya ngirim dokumen ke Teto, tapi ada juga nanti di blog itu Google Form yang perlu diisi. Jadi 2 kali, ada yang soft file, ada yang hard file, hard copy. Jadi siapkan dua-duanya.
Nah, jadi di akhir aku bakal ngasih beberapa tips. Yang pertama before kalian nyampe ke Taiwan, aku harap kalian udah tahu tujuan kalian itu ngapain gitu. Jadi kalau kalian memang mau kuliah ke luar negeri, memang pengen belajar, kalian pastiin dulu purpose kalian itu gimana. Jadi kalian aku mau tamat 3 tahun nih ya. Ya benar-benar dipastiin purpose-nya. Terus perhatikan setiap guidelines kayak aku tadi bilang, contohnya ada program full English atau program half English. Jadi benar-benar semua guidelines pendaftaran, dokumen itu usahakan rapi. Jadi kalian nggak keteteran karena banyak beasiswa yang bakal terpisah dari beasiswa kampus gitu. Nah, terus coba bangun lagi connection. Connection ini bukan untuk kalian jadi main KKN, enggak. Tapi buat kalian lebih tahu gimana keadaan di sana, apa aja sih yang perlu, karena setiap kampus beda dan setiap beasiswa beda. Aku percaya kalau di negara manapun itu ada PPI-nya, ada perhimpunan mahasiswanya, kalian boleh chat Instagram-nya, atau kalian lihat kakak-kakak yang sering aktif sharing. Nah, kalian coba tanya aja, pasti mereka nggak akan apa ya, cuek ataupun marah kalau kalian chat. Kemudian setelah kalian nyampe di Taiwan, karena Taiwan ini termasuk negara yang bisa dikatakan nggak terlalu beda, tapi masih berbeda dari Indo, mulai dari budayanya, rasa makanannya, pergaulannya juga di sini lebih bebas kan. Gimana kita negara yang udah beragama, sedangkan di sini masih banyak orang yang ateis, masih banyak orang yang gimana, pasti itu bakal beda banget. Jadi setelah kalian nyampe, pastikan kalian tuh open minded sama apapun, nggak apa, kalian bangun koneksi gitu loh sama orang Taiwannya. Kalau emang kalian udah nyampe, punya teman satu kelas orang Indo, jangan berteman sama orang Indo aja gitu. Nah, terus sabar. Kalau kalian kangen rumah, kangen makanan rumah, karena di sini rasa makanan semua beda banget. Tuh harus bener-bener sabar, jangan jangan ngeluh, jangan pengen pulang, karena toh kalian sebenarnya masih bisa, tapi nanti ada aja gitu orang yang kayaknya aku nggak bisa lagi deh kak, aku balik Indo aja. Kayaknya bahasanya terlalu susah deh kak, kayaknya aku pindah jurusan aja. Padahal itu jurusan yang kalian pengen gitu. Nah, jadi banyak-banyak sabar, terus adapt yang aku maksud di sini kan kalian tadi udah open minded, tapi jangan terikut ke pergaulan yang salah gitu, karena Taiwan itu benar-benar negara yang bebas gitu, yang kayak kemarin kan mereka first country in Asia yang accept LGBT gitu. Aku nggak bilang itu salah, tapi kalau kalian udah punya prinsip dalam hidup kalian, walaupun kalian open minded, kalian harus bisa beradaptasi sesuai prinsip kalian itu. Jadi jangan terbawa arus, tapi pilihlah jalan kalian masing-masing, tapi tetap membangun koneksi. Nah, untuk life experience di Taiwan sendiri, menurut aku Taiwan itu benar-benar great country yang aku datangin sejauh ini. Aku udah pernah ke negara lainnya juga, tapi menurut aku Taiwan itu untuk belajar benar-benar nyaman, karena dia masih apa ya namanya, banyak profesor yang masih haus haus ngajar dan haus belajar gitu. Jadi memang negaranya enak untuk belajar, dan ini yang terkenal ya, naik marketnya Taiwan yang banyak makanan. Terus ini kita juga ada U-Bike, sepeda gratis yang bikin kita convenient gitu. Terus ada juga busnya juga. Jadi di sini tuh semua bener-bener transportasi apa ya, nggak susah gitu. Kayak kereta juga termasuk nyaman dan murah gitu. Nah, ini ada beberapa tempat wisata, dan Taiwan itu punya 4 musim juga. Dari musim panas, musim dingin, terus ada spring, sama ada musim semi sama musim gugurnya kan. Jadi kalian bakal experience yang benar-benar beda dari di Indo gitu, apalagi pas winter. Nah, ini ada salah satu pemandian air panasnya waktu winter. Jadi bisa belajarnya dapet, koneksinya dapet, keseruannya juga dapet. Jadi ya menurut aku Taiwan sih recommended buat kalian, khususnya S1 yang mau belajar di luar negeri. Oke, I think that's all. Aku balikin ke Kak Nanda. Thank you. Oke, terima kasih Kak Eli atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab yang kedua nih. Jadi teman-teman bisa nyalain mic-nya atau boleh tulis di kolom chat. Oke, udah ada yang nanya nih, aku boleh bantu bacain ya Kak? Oke.
Oke, katanya Kak mau tanya, ini untuk S1-nya ada batasan usianya atau enggak? Terus buat yang full bahasa Mandarin itu ada kelas bahasanya apa enggak? Selanjutnya atau langsung kuliah? Dan untuk sertifikat bahasa itu apakah wajib atau optional? Terima kasih Kak. Oke, thank you. Nah, untuk batasan usia, untuk beasiswa pemerintah di Taiwan itu nggak ada batasan usia. Yang penting kayak tadi yang dia itu belum pernah ngambil S1 sebelumnya di Taiwan gitu, atau dia nggak lagi ngambil double degree. Nah, kalau usia sih nggak ada. Terus kalau yang full bahasa Mandarin itu eh, rata-rata kampus bakal ada kelas Mandarin yang bisa diambil sama international student yang kayak Chinese listening, Chinese reading gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian emang aku pengen jurusan ini dan ini full Mandarin, tapi aku pengen belajar Mandarin dulu, nggak pengen langsung kuliah. Pemerintah Taiwan juga punya beasiswa khusus belajar Mandarin, itu kurang lebih setengah tahun, kalau nggak salah, kalian boleh search, itu namanya Huan Yu, aku coba bikin di chat, Huan Yu Enrichment Scholarship. Jadi ini dari pemerintah juga dan ada monthly stipend-nya juga khusus cuman untuk belajar Mandarin. Nah, kalau setelah itu kalian mau langsung kuliah dan daftar MOE itu boleh juga. Oke. Tapi jarang ada kampus yang belajar Mandarin dulu baru belajar Baru belajar kayak biasa. Maling itu seling-selingan. Dan di Taiwan sendiri ada beberapa kampus yang menyediakan Mandarin Learning Center, itu kayak kelas bahasa per 3 bulan. Tapi menurut aku ya, harganya lumayan mahal. Jadi kayak 3 bulan kamu bayar kurang lebih 7 juta gitu untuk belajar khusus Mandarin. Tapi itu kelasnya emang tiap hari gitu. Jadi cuma belajar Mandarin aja. Mungkin boleh kalau emang niat 3 bulan sebelum masuk ke bulan Juni udah bisa datang ke Taiwan untuk belajar bebas sih. Terus sertifikat bahasa itu wajib. Ya kayak aku tadi bilang, kalau emang program kalian itu full English, wajib ngasih yang bahasa Inggris. Kalau di bawah itu yang half English ataupun yang dia full Mandarin, itu wajib ngasih sertifikat bahasa Mandarin. Oke, sekian Kak Nanda. Oke, ada yang mau tanya lagi nih Kak. Saya izin bertanya Kak Eli, perbedaan studi di Taiwan dan mainland China itu seperti apa? Dan jika dibanding mainland China, apa sih keuntungan studi di Taiwan? Apakah TOEFL itu berlaku dan apakah ada skor minimal dari TOEFL-nya? Oke, thank you Rakai. Oke, kalau perbedaan studi di Taiwan sama mainland China, aku pribadi kan belum pernah belajar di China, tapi kalau dari segi kehidupan menurut aku sih karena Taiwan masih kecil, jadi orang-orangnya masih welcome banget sama international student. Dan international student di China itu udah banyak banget. Jadi gimana ya? Uh, di Taiwan itu benar-benar mereka respect sama international student, even though kalian dari Indonesia gitu, nggak hanya dari Western country. Jadi menurut aku sih, kalau itu dari segi kehidupan ya, kalau dari sistem pembelajaran, aku kurang tahu detailnya. Tapi menurutku keuntungannya gitu, karena aku juga orangnya yang, apa ya namanya, menurutku di Taiwan itu nggak terlalu jelek, dan mereka masih berkembang, dan aku suka yang orang yang masih mau berkembang gitu. Nah, makanya aku lebih pilih di Taiwan. Kemudian TOEFL itu berlaku, aku juga dulu submit TOEFL, dan untuk apa namanya, untuk minimal skor itu nggak ada ditulis. Jadi cuma yang Mandarin yang mereka ada tulis minimal skornya. Oke, lanjut Kak Nanda. Oke, ini ada lagi nih Kak yang mau nanya. Halo Kak, izin nanya Kak, kalau lingkungan hidup sehari-hari Taiwan sendiri gimana Kak menurut Kakak? Oke, kehidupan sehari-hari. Ini siapa? Angelina. Oke, Angel. Kalau kehidupan sehari-hari, pertama kali kalian datang, kalian pasti bakal shock. Ya, shock pertama mungkin dari makanan dulu. Orang Taiwan itu nggak kayak kita, nggak suka pedas. Mereka nggak suka pedas, mereka nggak suka manis. Jadi,
pertama kali kalian datang pasti bakal ngerasain everything itu hambar gitu. Nah, terus itu dari segi makanan, tapi harapannya sih, bakal terbiasa. Nah, kemudian dari orang-orangnya menurut aku orang-orang Taiwan tuh ramah. Jadi Chinese itu kan ada nadanya ya. Jadi kalau kalian bicara ngasal, nggak ada nadanya, biasanya penjual-penjual itu tetap bakal, "Oh maksud kamu ini ya?" Gitu, kayak yang bakal tetap, bantu kamu gitu. Nah, kemudian kalau kehidupan, tata tertibnya menurut aku ya sama di Indo beda banget ya. Di sini mereka bener-bener mulai dari tentang sampah, di sini tuh di pinggir jalan nggak ada sampah sama sekali dan semua orang taat, apa namanya, apa namanya, eee, bahasa Indonesianya, kayak misah-misahin sampah yang, recycle, yang ini, itu mereka bener-bener taat banget dan kita bisa nemuin tong sampah di mana-mana, yang nggak hanya satu tong sampah, tapi udah ada bagian-bagiannya. Jadi benar-benar tertib dan, sistem antri di sini bener-bener rapi dan nggak ada yang kayak di Indo yang udah ngantri terus marah-marah tuh nggak ada. Kayak ngantri ya udah memang orang sudah sewajarnya ngantri gitu. Jadi, sampai sekarang aku merasa nyaman banget di Taiwan gitu. Dan bahkan dulu kalau pulang ke Indo kayak jadinya, "Apa sih orang Indo?" Gitu. Tapi ya gimana ya, negara kita tetap gitu kan ya. Nah, terus, kalau itu tadi dari bahasa, kehidupan sehari-hari, terus paling ya banyak banyak yang berbeda mulai dari, eee, kalau di sini kan alkohol masih bebas ya, misalnya minuman beralkohol dan gimana-gimana. Jadi itu bakal kelihatan bebas di sini dan orang pacaran juga bukan yang kayak di Indo. Misalnya kayak di Indo kalau orang lagi pacaran terus ciuman di taman itu orang bakal, apa tuh?" Gitu. Tapi kalau di sini ya udah cuek aja, jalan aja gitu, yang kayak everything itu bebas gitu, freely. Jadi ya jangan shock juga, mungkin shock lah pertama kali, cuman ya dipendam aja gitu, diperhatiin aja. Terus ya itu yang tadi aku bilang tentang LGBTQ. Jadi orang di sini juga udah nggak, nggak heran gitu kalau lihat cewek sama cewek, cowok sama cowok gitu. Terus kehidupan lainnya, ya mungkin syok sama harga kali ya. Jadi kayak makan di Indo berapa, terus di sini uang segitu cuma dapat nggak kenyang gitu. Nah, mungkin itu sih beberapa yang waktu pertama kali datang mungkin bakal bertanya-tanya gitu kenapa kayak gini. Oke, thank you Kak Nanda, balik Kak Nanda. Oke, ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Kalau nggak ada, mungkin aku yang nanya kali ya. Oke. Kenapa Kak, Kakak milih negara Taiwan kenapa Kakak milih negara Taiwan buat tempat Kakak belajar? Kenapa nggak negara lain? Itu aja sih. Oke, thank you. Oke, jadi ini balik ke zaman SMA ya. Waktu itu aku sebenarnya diterima di US, kemudian lolos SBMPTN juga. Nah, kemudian aku memang benar-benar kalau orang nanya begini, aku cuman bilang Taiwan itu ngasih aku duit banyak gitu. Jadi waktu itu aku bener-bener kalau orang tanya gitu pasti, ya scholarship-nya besar gitu, kayak aku tuh bener-bener udah ngitungin 15.000 itu 7,5 juta aku kaliin 12 kaliin 4 gitu. Kayak aku, "Ih gila aku udah dapat berapa ratus juta," gitu, apalagi kalau aku bisa saving gitu. Jadi itu sih motivasi yang kedua yang kedua. Jadi yang pertama, dulu aku ngelihat kakak-kakak kelas aku dari SMA, dan aku ngelihat mereka have fun gitu, yang kayak karena aku banyak ngelihat orang-orang eee, beberapa orang yang ada di luar negeri lainnya tuh kayak stressful gitu loh belajar di luar negeri, tapi aku lihat kakak kelas aku yang di Taiwan itu yang kayak masih bisa jalan-jalan, masih bisa enak, wah kayaknya seru nih. Terus kan, history tentang Taiwan itu agak menarik gitu, yang tentang hubungannya sama China, terus masih banyak masyarakat Chinese tradisionalnya. Itu yang menurut aku sih menarik, sama yang kayak dia masih negara yang berkembang. Dan Taiwan itu benar-benar ada fun fact-nya yang dia pengen banget punya banyak mahasiswa international student. Nah, itu kan buat kita penasaran loh, kenapa mereka
pengen banget punya mahasiswa international student. Dan itu juga yang membuat kita berpikir, oh berarti mereka pasti bakal respect banget sama international student. Karena jujur aja ya kayak masalah case yang racism, yang bla 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 itu karena orang international student-nya atau orang asing yang ada di negara itu nggak direspek sama warga negaranya gitu. Dan menurutku Taiwan termasuk negara yang respect sama warga negara asing. Terus memang kebetulan jurusannya itu kemarin aku dapat business management dan itu yang aku pengen gitu. Waktu itu aku di US dapat business administration dan di SBM kemarin dapat hukum. Jadi kayak dari antara pilihan itu kayak kayaknya aku memang pengen business management deh. Ya udah langsung aja. Jadi itu sih alasan kemarin, Kak. Oke. Mungkin tadi pertanyaan aku penutup perjumpaan kita kali ya. Buat teman-teman yang udah nanya, makasih banyak. Dan buat Kak Eli juga makasih atas jawabannya. Sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi kali ya. Jadi teman-teman bisa nyalain kameranya lagi nih. Jadi kita ada sesi dokumentasi yang kedua bareng Kak Eli. Oke, Kak Angel mohon bantuannya. Ya, halo semua. Nanti sesuai baba ya. Oke. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, baik. Sebelum diselesaikan acara ini, mungkin ada sepatah dua kata nih dari Kak Eli yang bisa disampaikan buat teman-teman di sini yang mungkin mau melanjutkan scholarship-nya di Taiwan atau negara-negara lainnya. Oke. Kalau dari aku mungkin mirip sama kakak yang ngejelasin Erasmus tadi ya. Jangan pernah put down on your dream gitu. Karena aku pribadi juga pertama sekali karena juga lulus di Indo itu benar-benar ditentang sama orang tua, kayak mereka lebih choose aku untuk dekat ke mereka. Jadi jangan pernah menyerah sama mimpi kalian. Mau itu negara manapun, kalau emang kalian mau kuliah di luar negeri, ya tunjukkan effort kalian. Apalagi karena orang tua pasti bakal lihat effort kalian kalau kalian pengen. Kalau kalian nggak nunjukin ya mau gimana, mereka pasti nggak akan setuju. Dan untuk last word juga, kalau misalnya kalian ada yang masih belum ngerti, boleh chat aku dari Instagram boleh, ataupun email juga boleh, apa aja aku bakal bantu kalian kok, tenang aja. Oke, thank you. Balik ke Kananda. Oke, teman-teman dan kakak-kakak sekalian, sekarang kita udah masuk ke penghujung acara. Sebelumnya terima kasih buat Kak Yuyut dan Kak Eli atas kesempatan, ilmu dan materi yang udah dibagiin ke kita semua. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan berguna serta bisa diterapin ke depannya. Terima kasih nih Kak sekali lagi buat sharing-sharing malam ini. Jadi teman-teman harus semangat nih biar kita bisa keren kayak kakak-kakak ini. Oke, jadi kakak-kakak dan teman-teman yang berbahagia, saya Nanda Syakira selaku moderator, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata maupun tindakan yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima